Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya taqwa. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa aqimi sholata sanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqah. Bapak Ibu saudara-saudari yang muslimin, insyaallah kita bersyukur kita sudah masuk hari ke-6 dari bulan Rajab. Jangan lupa Rajab itu adalah salah satu dari 4 bulan suci dalam 1 tahun. Apa spesialnya Rajab atau bulan suci sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi? Kebaikan apapun yang kita lakukan di dalamnya, nilai pahalanya menjadi berlipat. Makanya kalau bisa yuk kita optimalkan waktu kita, lelah kita, energi kita bisa untuk berbuat baik. Insya Allah keluar dari Rajab kita panen dengan pahala. Tapi sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, hari-hari ini kalau kita melakukan tindak kejahatan, kesaliman, maka nilai dosanya pun menjadi lebih banyak lagi. Yuk kita jaga hati, jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, bahkan jari-jari kita nih harus kita jaga. Jangan sampai melakukan tindak kesaliman. Nilai dosa yang kita lakukan di bulan Rajab, dosanya pun menjadi lebih besar. Untuk itu kita syukuri malam hari ini kita kembali dipertemukan. Semoga perjumpaan kita pun mendapatkan keberkahan yang jauh lebih banyak lagi karena kita lakukan di bulan Rajab. Baik kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kayaknya kita akan kita akan bahas adalah ada hadiah yang bernilai dosa. Dan yang namanya dapat hadiah biasanya gimana? Wis pokoknya senang ya, nanti butuh waspada. Yang seperti apa gitu kan? Dan kemudian kenapa? Nanti kita akan coba bahas supaya menjadi kepahaman bagi. Baik, sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang sekolah dalam jalur Islam. Baik, kita mulai dari sini dulu, Bapak. Kalau asalnya sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menganjurkan kita agar saling memberi hadiah. Secara khusus dalam riwayat Bukhari, beliau bersabda, tahabu, saling memberi hadiahlah kalian supaya kalian itu saling mencintai. Jadi secara umum sebenarnya kita dianjurkan kalau bisa suka saling memberi hadiah antara satu dengan yang lain, karena dampaknya tadi bisa membuat kita itu akan saling cinta. Coba nih, kalau ada seorang anak ngasih hadiah kepada orang tua, maka ketahuilah ini bagian dari birrul walidain, suatu amal yang sangat mulia di dalam Islam. Kalau ada kerabat ngasih hadiah kepada kerabatnya, ini juga bagian daripada silaturahmi. Ada orang pergi ke Bandung, pulang bawa oleh-oleh, diam, teringat sama adiknya, ngasih hadiah kepada adiknya, begitu tadi. Insya Allah nanti dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena bagian daripada silaturahmi. Kalau ada orang yang kemudian ngasih hadiah kepada tetangganya, maka ini juga bagian daripada memenuhi hak tetangga. Satu perkara yang malaikat Jibril itu senantiasa mewanti-wanti kepada Nabi supaya berbuat baik kepada tetangga. Sampai akhirnya pun Nabi pun
memberikan anjuran teknis banget. Pernah pesan kepada sahabat Abu Darda, wahai Abu Darda, kita tabahtukumul maraqah fa'aksiru ma'a. Hei Abu Darda, kalau kamu masak sayur, perbanyak kuahnya. Ini kan teknis gitu kan. Padahal Nabi laki-laki pesan kepada Abu Darda yang juga laki-laki, urusan sayur, suruh perbanyak kuah. Maksudnya gimana? Supaya bisa berbagi dengan tetangga, ngasih hadiah kepada tetangga. Jadi kalau menjenengan masak por gitu ya, perbanyak kuahnya. Nah, nanti tetangganya kasih kuahnya aja. Dagingnya makan sendiri. Ini termasuk sunnah, ya, kayak gitu sunnah. Nih, jadi ngasih hadiah kepada tetangga ini dianjurkan. Ya, termasuk nih seorang tuan rumah memberi hadiah kepada tamunya, ini juga bagian dari ikramud duyuf, satu perkara yang besar ini karena dikaitkan dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim diyafahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ya, muliakan tamu salah satunya dengan apa? Kasih hadiah kepadanya. Termasuk jika seorang muslim kasih hadiah kepada muslim yang lain, maka ini bagian dari silatul ukhuwah, satu perkara yang nanti akan menjadi pilar tegaknya al-ukhuwah. Jadi ukhuwah itu pilar tegaknya al-ukhuwah, kekuatan. Itu dimulai dari al-ukhuwah, silatul ukhuwah dulu. Ini kaum muslimin. Jadi kalau ditengok sebenarnya kita dianjurkan banget untuk saling memberi. Kalau begitu, secara fikih hadiah itu apa sih maksudnya, gitu kan? Gini kaum muslimin. Hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk memuliakan atau sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan kepada yang diberi. Bisa dipahami? Jadi yang namanya hadiah itu adalah ngasih sesuatu kepada orang tapi sebagai bentuk apa? Memuliakan, penghormatan, penghargaan kepada yang dikasih. Beda dengan sedekah. Sedekah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain karena rasa iba, karena rasa belas kasih. Kalau yang hadiah enggak. Makanya Nabi menerima hadiah, tapi tidak menerima sedekah. Beliau menerima hadiah. Apapun hadiah yang dikasihkan kepada beliau pasti diterima. Karena berarti orang memuliakannya, menyanjungnya. Dan baik hadiah maupun sedekah, kedua-duanya adalah amalan yang sangat mulia dan bernilai pahala di dalam ajaran. Ini hadiah. Jadi diberikan sebagai bentuk apa? Memuliakan, penghormatan, penghargaan kepada yang dikasih. Nah, tapi tadi waspadalah. Pada saatnya hadiah justru bernilai dosa. Kita kan jarang berpikir, pokoknya terima hadiah gimana? Oh, langsung senang, tepuk desa. Kalau kemudian itu mungkin barang sesuatu yang langsung kita simpan dan bahagia banget. Padahal mestinya kemudian dipilah-pilah dulu. Nah, kapan ini hadiah justru jadi bernilai dosa itu kapan? Bila di dalamnya ada unsur, dua unsur lah, salah satu dari dua unsur. Satu ini. Niat dari si pemberi itu adalah istimalah. Istimalah itu apa? Jadi si pemberi memiliki niat dengan pemberiannya dalam rangka mencari simpati atau keberpihakan orang yang diberi. Niat. Ada niat seperti itu saja sudah menyebabkan ini hadiah jadi bernilai dosa. Niat ya susah Ustadz untuk mengetahuinya. Kalau ada orang ngasih sesuatu kemudian jenengan niatnya apa? Kok ngasih saya ini kan kayaknya nggak etis gitu kan? Nanya-nanya kayak gitu. Oke. Sekalipun niat itu amalan batin, tapi sebenarnya bisa diraba. Niat itu amalul qalbi, niat kan amalan batin nih, sesuatu yang ada di dalam, nggak mungkin nih kita bisa itu menerawangnya. Tapi bisa diraba sebenarnya diraba. Coba nih, kalau kita itu dapat sesuatu dari seorang, mestinya kan kita bertanya, tidak langsung kemudian langsung terima begitu saja kan enggak, tapi bertanya. Apa ya kok dia ngasih sesuatu kepada saya? Dulur udu, kepotangan ora, gitu kan? Kok tahu-tahu ngasih sesuatu, kenapa ya? Kita pasti berpikir. Oh, barang dipikir. Kok uangnya kok sing gambarnya yang pinggir jalan gitu ya. Itu kan? Oh, berarti ada maunya gitu kan? Karena orang ini gambarnya ada di pinggir jalan dan seterusnya. Ini namanya niatan istimalah. Maka pemberian itu mestinya kita tolak. Boten usah. Wah, wong jenengan boten paring nopo-nopo kula niku mesti badhe pilih jenengan kok gitu kan. Mestinya seperti itu gitu kan. Juga enggak perlu dikasih sesuatu. Kenapa? Saya tidak akan berubah. Kenapa? Saya itu kemudian cinta kepada seorang, mendukung seseorang bukan karena ini semua. Ini namanya niatan istimalah. Makanya hati-hati. Ada enggak model pemberian kayak gitu? Ada enggak?
Suyubuh lah. Oke, yang kedua. Suatu hadiah juga akan menjadi bernilai dosa jika tujuan si pemberi adalah untuk satu, ibtalul haq atau ihqaqul batil. Ulang ini, pemberian itu jadi bernilai dosa jika si pemberi itu ngasih sesuatu tapi ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil. Nantilah dalam anunya contoh-contohnya nanti supaya lebih jelas. Ini secara istilah dulu. 2 atau 3, pemberian itu masuk kategori pemberian yang haram dan dosa jika tujuan dari pemberian itu adalah al-mahsubiyah bighairi haq, mencari keberpihakan dengan cara yang tidak dibenarkan. Nyari keberpihakan boleh, nyari simpati boleh, nyari dukungan boleh, tapi dengan cara yang benar. Mungkin dengan menunjukkan ide dan gagasan atau program yang hendak dia kerjakan, mungkin dengan menunjukkan sikap amanah, kejujuran dan akhlak bagusnya, mungkin dengan menunjukkan etika dan integritasnya dan segala yang seperti itu. Tapi kalau mencari keberpihakan dengan ngasih sesuatu kepada seseorang, ini baik secara syariah maupun secara politik masuk kategori tidak etis. Etik dasmu. makanya ini masalahnya gitu kan. Ini tidak etis, secara syar'i itu tidak etis. Gitu. Silahkan mencari keberpihakan boleh, tapi tidak boleh dengan cara ngasih sesuatu yang sifatnya itu adalah tadi, benda itu tadi. Atau yang keempat, yaitu jika tujuan pemberian itu adalah al-husul alal manafi, mendapatkan kepentingan yang bukan jadi hak. Contoh dalam kasus lain ya, contoh. Anak kita nilai rapotnya jeblok, gitu kan? Hasil ujian bagus tuh nilainya. Karpe mlebu nang sekolah favorit, gitu kan? Nah, kemudian kita datang ke Pak Kepala Sekolah bawa laptop baru. Pak sekolah nih, Pak kasih hadiah laptop. Udah diterima. Terus gimana? Ngomong titip pesan nih kalau anak lo bejo tolong jangan KTP gitu kan. Cuma pesannya gitu aja, suruh diperhatikan anaknya yang pertama bejo gitu. Nah sudah, bareng dicek-cek wala bejo jangan nilainya orang masuk sekolah ini. Tapi karena tadi sudah ngasih apa? Nah, berarti mendapatkan kepentingan yang bukan menjadi hak. Pemberian itu masuk kategori hadiah yang dosa. Dipahami? Oh ini tujuan pemberian adalah al-hukmu lahu, supaya memenangkan perkaranya. Ada orang yang sebenarnya salah, tapi kemudian ngasih sesuatu kepada hakim atau kepada jaksa, sehingga kemudian dia dituntut dengan tuntutan yang lebih ringan, dan kemudian hakim memutuskan bahkan memenangkan perkaranya, maka pemberiannya kepada hakim atau jaksa itu masuk kategori pemberian yang bernilai dosa. Ini 1-2. Cuma tandanya itu aja. Maka nanti apapun penyebutannya, soal hadiah itu mau dikasih nama tanda matur nuwun kek, bentuk terima kasih kek, atau mau disebut fee kek, atau disebut bonus akhir tahun kek, atau mau dikasih nama THR kek, atau mau dikasih nama apapun, kalau niat dan tujuannya adalah untuk dua perkara itu tadi, hukumnya menjadi haram dan masuk kategori riswah. Apa? Riswah itu apa? Riswah itu apa? Sogok, suap. Dari sini yuk kita coba bedakan. Apa bedanya nih riswah sama hadiah? Kita bedakan. Begini ya muslim. Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seorang atas sabilil ikram. Tujuannya memuliakan, tujuannya menghormati, memberi penghargaan kepada yang diberi. Adapun riswah diberikan itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Apa bedanya hadiah sama riswah? Hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seorang dengan tanpa mengharapkan imbalan dan tujuan tertentu. Sudah. Pokoknya ngasih bentuk penghormatan, pemuliaan. Adapun riswah, si penyuap itu memberikan sesuatu karena ada tujuan, ada kepentingan tertentu. Termasuk hadiah adalah pemberian yang diberikan kepada seorang karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Kayak ketika Nabi hijrah ke Madinah ya, penduduk Madinah itu bersuka cita, sehingga ada yang datang ngasih kurma, ada yang datang ngasih buah anggur, ada yang ngasih hadiah ini, hadiah itu, termasuk Ummu Salamah datang kemudian nuntun putra tercintanya Anas bin Malik, kemudian disekan ya Rasulullah, orang pada ngasih hadiah kurma, ngasih hadiah buah ini, buah itu, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah, saya punyanya anak, ini anak saya hadiahkan untuk Anda,
supaya jadi pelayan Anda. Maka sejak hari itu Anas bin Malik jadi pelayan. Hadiah ini dalam tujuan apa? Ummu Salamah tidak ada yang dikejar kecuali nyari itu dan pahala. Tapi kalau Rosi atau penyuap yang memberi sesuatu karena mengharapkan kepentingan tidaknya di sini. Nah dari sini ternyata ada orang-orang Pak yang tidak boleh terima. Satu, atasan tidak boleh terima ya hadiah dari bawah. Kalau dinas kebetulan di lembaganya ada lowongan kasih kepala seksi. Tahu-tahu ada pegawai golongan 3A, ada banyak ini 4 orang. Kalau tanggal 6 mesti datang. Ada yang bawa durian montong 4 beruntung, ada yang bawa telur seperti, ada yang mungkin bawa beras barito sampai 1 kantong dan seterusnya. Atasan nggak boleh menerima ini dari bawahnya. Kenapa? Karena bawahnya pasti ada maunya. Supaya dialah yang dipilih jadi kasih misalnya. Ini contoh. Termasuk guru tidak boleh tuh terima hadiah dari muridnya. Tapi tadi ya kalau tujuannya apa? Tujuannya ibtalul haq wa ihqaqul batil. Anake mangkate telatan, urung wayahe mulih minggatan, PR ora tau digarap, ujian nilainya juan apa elek juan. Perkiraan wong tuane ngitung-ngitung kaya anak kurang mungkin. Saurunge pemilihan unggah-unggahan, bapake datang ke rumah wali kelasnya. Guru, karpet jenengan kok ketinggalan pun lusuh niku yang pun jadul. Napa kalau gantung sing nggih? Nah, karpet ruang tamunya kemudian diberikan. Ini sekalian nggak nggih supaya matching. Ini tak kasih sofa sekalian. Kasih sofa sama karpet. Dan jenengan sih bapak SN kurang loh. Ibu bejo gitu kan gitu. Tadi bejo sing dapat dipol-polan niku wae gitu kan. Gambaran ditinggal kontur dah bejo nilainya welek tak ora unggah karpet karo sofane anyar gitu kan. Sudah akhirnya ya gimana caranya di-upgrade, dinaikkan nilainya sehingga kemudian dia itu bisa naik. Maka pemberian seorang murid kepada gurunya yang seperti ini masuk kategori hadiah yang bernilai dosa. Dan itu meneh, misalnya wis lulusan, ngerti-ngerti ada anak dia dan guru keluarin murid dari panjenengan gitu kan, wah sekarang sudah mungkin jadi bos dan seterusnya, kemudian dikasih hadiah umroh gurunya, boleh nggak? Boleh, nggak ada kepentingan dong, nggak ada kepentingan kecuali mungkin sebagai bentuk pemuliaan terhadap guru. Termasuk ini, pejabat tidak boleh tuh dapat hadiah dari pengusaha. Ada nggak pengusaha suka ngasih hadiah kepada pejabat? Kenapa? Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya apa? Hadiahnya bukan durian montong, Pak. Kalau durian montong orang kanggo gitu kan. Ya mungkin beda lagi tuh. Mungkin ya mobil kayak atau mungkin yang lainnya dan seterusnya supaya nanti ada proyek dikasihkan kepadanya. Butuh pengadaan barang, mungkin kemudian dialah yang ditunjuk dan seterusnya. Maka hadiah dari pengusaha ini juga masuk kategori riswah, hadiah yang apalagi hakim menerima hadiah dari terdakwa yang sedang diurus. Jaksa juga seperti itu. Pasti ini ada maunya nih. Tadi al-hukmu lahu, supaya dia itu diringankan tuntutannya atau bahkan dimenangkan perkara. Termasuk ini, pegawai itu tidak boleh tuh terima hadiah dari rakyat yang dilayani. Kan misalnya ada pegawai yang kerjanya di layanan publik, tugasnya nyetak KTP atau KK, kemudian punya catatan jauh gitu banget, sel gitu kan. Dikasih mungkin 10.000 lah 20.000 supaya KTP-nya segera diprintkan. Boleh? Boleh? Nggak boleh. Ingat, hadiah umal hululun, hadiah yang diterima oleh seorang pegawai itu adalah pengkhianatan. Hulul itu korupsi. Wah itu kan kalau miliaran Ustaz, kalau ngiki guru paling 10.000, 20.000. Hatta sekedar mungkin cuma 10.000, 20.000. Karena Nabi itu pernah tuh berdiri di hadapan para sahabat kemudian mengingatkan, ayuhan nas, adal hayat wal mihyat. Wahai manusia, ayo kembalikan tuh. Sekalipun itu hanya sebatang jarum atau seutas benang. Coba bayangkan, sebatang jarum atau seutas benang. Kalau itu didapat dengan cara khianat, dengan cara hulul, innal hulula ya'ti yaumal qiyamati 'arud wasanarun wanarun ala ahlihi yaumal qiyamah. Karena yang namanya hulul, korupsi, pengkhianatan, itu akan datang pada hari kiamat itu menjadi cacat, menjadi aib, menjadi api bagi pelakunya besok pada hari kiamat, sekalipun nilainya hanya
seperti sebatang jarum atau seutas. Makanya hati-hati, hadiah yang diterima oleh seorang yang sudah dapat gaji dari pemerintah, kemudian dikasih sesuatu ketika melayani urusan publik, ini bagian daripada pengkhianatan. Termasuk petugas pajak tidak boleh dapat hadiah dari wajib pajak yang diurus. Coba kalau perusahaan besar pajak itu mungkin sampai ratusan miliar. Undang aja tuh petugas pajak, terus pajak urusin. Pokoknya ditekan seminimal mungkin sampai nanti tak kasih 10%. Coba 10% dari 100 miliar sudah kena 10 miliar. Ternyata pajaknya bisa ditekan cuma bayar 20 miliar dan seterusnya. Perusahaan sudah dapat diuntungkan 70 miliar itu bisa ditekan dan seterusnya. Maka hadiah yang diterima oleh petugas pajak ini masuk kategori hululun. Itu kan riswah, pengkhianatan. Termasuk petugas tidak boleh tuh dapat hadiah dari lembaga yang diinspeksi. Akreditasi misalnya, gitu kan? Kalau kebetulan mungkin dari Kanwil tuh, sehingga kemudian itu tempat nginep carikan hotel yang paling mewah, malam harinya diservis, diservis kayak motor, wah gitu kan? Itu dalam tanda kutip lah diservis macam-macam, makan dikasih yang enak, wah pulang oleh-oleh khas Banjarnegara kasihkan sing batik gemelem, sing duren dirun gitu kan? Atau salah pondok mungkin yang paling enak dan sudah dikasih. Maka semua fasilitas dan hadiah itu masuk kategori hadiah yang bernilai dosa. Termasuk polisi nggak dapat tuh, nggak boleh dapat hadiah dari pelanggar. Jangan nggak bawa SIM, tahu-tahu kemudian dicek. Kasih sesuatu nggak? Kasih sesuatu nggak? Tangan gue wis tahu ya, gue wis tahu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu kan. Sekalipun cuma 10.000 kayak 20.000 dan seterusnya nggak boleh. Sudah tilang ya tilang, gitu kan. Termasuk, nah ini rakyat tidak boleh menerima hadiah dari calon pemimpin, baik itu eksekutif maupun legislatif sama, nggak boleh. Fatwa dari Lajnah Daimah gini. Perbuatan calon legislatif, calon kepala negara atau daerah yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya, ini termasuk riswah dan hukumnya ini jadi beda gitu. Cucu wis padha nampani. sudah baca diterima ini kan. Oke, kaum muslimin hadsyakumullah, coba kita tengok yuk. Dalilnya mana sih? Ini kok Imam Ad-Dahabi itu sampai memasukkan perkara ini itu jadi bagian daripada dosa besar, Pak. Di dalam kitab Al-Kabair, riswah itu masuk kategori dosa besar. Dan ingat ya, ini termasuk dosa besar. Kita tengok nih, dalil-dalilnya seperti apa. Satu ini, Pak. Riswah, menerima sogok atau menyogok, itu adalah kebiasaan Yahudi. Kebiasaan siapa? Orang Yahudi, Pak. Sementara orang Yahudi kalau di dalam surat Al-Fatihah itu masuk kategori orang yang dimurkai oleh Allah, maghdubun alaihim. Ingat ya, di dalam surat Al-Fatihah manusia kan dibagi jadi 3 tuh. 1, orang-orang yang dikasih nikmat. 2, orang-orang yang dimurkai, maghdubun alaihim. 3, orang-orang yang dihukumi dolin. Sementara yang kita minta yang mana nih? Kita minta masuk kategori mana? Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus mana sih? Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang diberi nikmat. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah? An-Nisa 59. Minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasyolihin. Jalan yang ditempuh oleh nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa sih orang yang dimurkai? Al-Yahud wa mislahum, orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Kenapa orang Yahudi kok dimurkai oleh Allah? Mereka tahu kebenaran, mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi mereka nyepelekin, mengingkarinya. Waladhalin, dan bukan jalan orang yang sesat. Orang yang sesat itu siapa sih? An-Nasara wa mislahum, orang Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Mereka itu semangat banget di dalam beragama, khusyuk banget di dalam beribadah. Sementara sebenarnya kitabnya itu adalah fake. Kitabnya itu adalah penuh dengan kepalsuan dan seterusnya. Inilah orang yang sesat. Nah, kita tidak ingin tuh masuk kategori maghdubun alaihim, yaitu Yahudi dan yang semisal dengan mereka. Nah, Yahudi itu punya karakter apa? Salah satunya ini, sama'una lil kadibi akaluna lisukhti. Mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan makanan haram. As-sukhti. Nah, para ulama itu kemudian
menjelaskan akaluna lisuhti itu maksudnya apa. Hasan Al-Basri, Sa'id bin Al-Jubair kemudian mengatakan akaluna lisuhti itu adalah riswah, suka makan suap. Karakter Yahudi. Coba saya tanya, dapat duit 200.000 tapi kemudian dimurkai sama Allah. Tadi korupsi. Menang baik. Tadi korupsi. Naik 2 miliar. Naik 2 miliar. Naik jenengan-jenengan kan paling 100-200 itu. Naik ustadz atau kiai ini miliaran gitu loh maksudnya. Gue mikir sih lah, naik 1 miliar lah mikir sih gitu kan. Tapi naik 200 tolak gitu kan. Apa dimurkai kok 200.000 kok dimurkai. Dan naik 1 miliar. Ya tetap rugi wae wong mahdubun alaihim gitu kan. Ini ya, jadi riswah itu kebiasaan ya. 2, riswah itu masuk kategori memakan harta dengan batil. Ini surat Al-Baqarah ayat 188. Sementara kita dilarang tuh, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah salah seorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Di kelanjutan ayatnya ini kemudian dicontohkan, yaitu apa? Kita mendatangi hakim, ngasih sesuatu kepadanya supaya kita bisa memenangkan perkara dengan cara berbuat dosa. Riswah itu ternyata masuk kategori memakan orang lain dengan alhamdulillah. 3. Nah ini yang ngeri. Riswah itu perbuatan terlaknat, Pak. Baik yang ngasih maupun yang menerima. Apa artinya terlaknat? Terlaknat sih apa? Terkutuk. Gitu kan. Disupatani, gitu kan. Kalau Allah melaknat seorang hamba misalnya, berarti gimana? Allah marah, Allah murka, Allah menjauhkan orang itu dari kebaikan, Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya, Allah menjauhkan orang itu dari hidayah. Orang yang dilaknat oleh Allah seperti itu. Kaitannya dengan riswah, Nabi disebutkan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rasiyah wal murtasi. Rasulullah itu melaknat. Berarti gimana? Rasul mendoakan orang itu dengan doa yang buruk. Rasul nyupatani supaya Allah marah kepadanya, Allah murka kepadanya, Allah menjauhkan dari rahmatnya, Allah menjauhkan dari hidayah. Siapa? Ar-rasiyah wal murtasi. Orang yang menyuap dan yang menerima suap. Dilaknat sama Rasul, disupatani, didongak kelek sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba 200.000 kok didongak kelek sama Nabi, ya Allah, kok kayaknya kok hapus teman, celopot teman, gitu. Kalau sekedar didongak kelek karo Pak Junianto yang wong Semantir sekayane ora mempan gitu kan, ora masalah 200.000 tampane wae, ora medeni. Tapi Nabi nih sing nyupatane Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Plus yang keempat, harta suap itu akan jadi bekal menuju ke neraka secara khusus. Ini pernah disampaikan Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah. Ya Ka'ab bin Ujrah, kullu lahmin nabata bis-sukhti fan-naru aula biha. Ya Ka'ab bin Ujrah, setiap daging yang tumbuh di badanmu kok tumbuh dari bisuhti, dari as-suhti, maka nerakalah tempat kembali. Ketika itu kemudian ada yang nanya, ya Rasulullah, wa mal suhti? As-suhti itu apa sih ya Rasulullah? Riswah, suap. Jadi ibaratnya nih, kita dapat duit 100.000, 200.000, kemudian kita belikan nasi padang 4 bungkus, bawa pulang, 1 kita makan sendiri, 1 dimakan istri, 2 itu dimakan anak-anak kita. Sama istri kemudian nasi padang itu kemudian dijumput, masuk ke mulut, dikunyah, kemudian masuk ke perut, dicerna jadi nutrisi, kemudian tumbuh secuil daging dari nasi padang yang kita beli dari harta suap itu tadi. Secuil daging itu kelak tempat kembalinya itu neraka. Anak kita ikut memakannya, kemudian jadi nutrisi di tubuhnya, kemudian tumbuh secuil daging di badan anak kita dari makanan yang kita beli dari harta suap itu tadi. Maka secuil daging di dalam tubuh anak kita itu kelak tempat kembalinya itu adalah neraka. Coba suami mana yang disebut sayang sama istri kalau kemudian ngasih bekal ke neraka? Bapak mana tuh yang kemudian disebut sayang sama anaknya kalau ternyata ngasih bekal menuju ke neraka? Alhamdulillah ya Allah. Nah, disinilah kaum muslimin Allah, Islam kencang, riswah haram. Ternyata tidak semua hadiah bernilai berkah. Ada hadiah yang justru malah bernilai. Sekarang kita coba tanyakan, kenapa sih urusan hadiah kayak gitu kayaknya Islam kencang banget melarangnya? Oke, dari sini kayaknya kita coba petik hikmah. Kira-kira apa sih dampak buruk jika riswah itu merajalela?
Dampak buruknya apa? Satu ini, kita tengok bahwa dosa riswah itu dampaknya sistemik. Apa menahi nganggo bahasa wong angel-angel temen. Sistemik. Maksudnya gini, kadang dosa kan dampak buruknya hanya pelakunya saja. A sama B berbuat dosa, ya sudah, yang dapat keburukan siapa? A sama B, gitu kan? Dan mungkin dalam waktu ya cuma di waktu itu saja. Tapi kalau riswah, dampaknya itu sistemik. Nanti A dan B yang melakukannya, keburukannya itu bisa masif. Dan bahkan mungkin bisa sampai kepada turunan-turunan generasi berikutnya. Makanya dahsyat banget. Riswah itu dahsyat banget. Contoh nih, dampak dari riswah. Kalau riswah merajalela, hak silmah akan tersalin. Coba muslimin. Calon legislatif, calon eksekutif bagi-bagi kepada calon pemilih. Saya tanya, butuh modal nggak? Butuh modal? Kira-kira berapa ya? Kira-kira berapa ya? Kemarin saya dapat bocoran tuh dari Bambang Susatyo. Dia tuh bilang, untuk DPR RI rata-rata 5-20 miliar. Punya duit? Punya duit segitu? Konon gitu, sekitar itulah. Dulu zaman dia itu mungkin nyalon sekitar itu, bocoran dari teman-temannya 5-20 miliar. Allah. Oke, kemudian jadi ini caleg ini jadi. Kira-kira nyoba nyari pengembalian enggak? Nyari pengembalian enggak? Enggak, itu apian kok. Itu diikhlas kayak gitu. Tombok ramah salah gitu kan, penting memperjuangkan umat. Nah, nanti bedanya di situ tuh. Kalau ada orang yang kemudian memang niatnya itu adalah tombok rapopos yang penting memperjuangkan umat, nah itu nanti mungkin hukumnya beda gitu kan. Bagi si pemberi gitu kan, si penerima sih sama aja gitu kan. Nah, kalau kemudian dia itu kemudian pengen kemudian modalnya kembali, kira-kira nanti dapat pesanan tuh dari para oligarki, dari para pengusaha, tolonglah buatkan undang-undang nih yang bisa menguntungkan kami. Ya bahasa vulgarnya gitu, tapi nggak mungkin pakai bahasa vulgar. Sudah, yang penting nanti konon anggaran untuk bikin satu undang-undang itu mungkin 1,5 triliun lah ya, sekitar 500 miliar itu nanti dibagi-bagi, ya kemudian deal itu akan jadi besar. Bisa jadi undang-undang itu, kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat, hanya menguntungkan segelintir pengusaha, sementara kemudian justru malah rakyat yang lemah terzolimi. Dampak sistemiknya seperti itu. Kelihatannya walau ukur nampak duit 200.000 dan seterusnya. Masalahnya ini dampaknya jangka panjang dan sangat masif. Ini satu. Dua, kalau suap menyuap merajalela, prestasi tidak dihargai. Relate nggak? Nyambung nggak? Ada kaitannya nggak? Pokoknya nggak ada kaitannya. Cobalah kita punya anak, dia itu lulus sarjana cum laude IPK 4,0. Masya Allah tuh pinternya pol-polan gitu dan seterusnya. Tapi ngelamar kerja nggak punya ordal, ngelamar kerja nggak punya duit untuk kemudian nyuap yang panitia penerima pekerjaan itu tadi. Diterima? Diterima? Enggak, gitu kan? Sekalipun berprestasi nggak dipakai. Kenapa? Nggak punya orang dalam, nggak punya kemudian duit yang mungkin untuk nyuap dan seterusnya. Akhirnya orang-orang pinter pada lari kemana tuh? Lari ke Prancis, lari kemudian mungkin ke Jerman, lari ke negara-negara yang masih menghargai prestasi. Indonesia sudah, pemimpin-pemimpinnya orang-orang bahasanya Pak Bobo goblok, gitu kan? Apa tuh ya? Kalau kurnyelih bahasanya beliau aja, gitu kan? Gitu. Sita nih yang pegang-pegang tampuk kepemimpinan orang yang bodoh-bodoh ini tadi. Kenapa? Karena prestasi tidak dihargai. Bodoh duit-duit untuk menyuap, bodoh punya ordal. Oh, ternyata riswah itu sistemik, dampaknya itu sistemik. Makanya jangan hati-hati. Cuma 100-200 ribu, tapi sebenarnya dampaknya itu jangka panjang. Indonesia kapan majunya kalau seperti itu terus? Kalau riswah merajalela, barang-barang jadi mahal. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Dari mana nih nyambungnya? Cerita ini ada satu kisah. Orang itu kalau Indonesia suruh bikin bol itu berarti kan yang di bawahnya itu ada bola kecil. Orang itu bikin bola kecilnya saja, Indonesia harga pokok produksinya itu 5.000 perak. Itu baru indil-indil kecil yang ada di ujung bolpen itu 5.000 perak harga pokok produksinya. Dan yang jadi bolpen kira-kira didol rego piro? 10.000 no, 10.000 no. Saya tanya, jangan beli bolpen standar berapa? 2.500 atau mungkin 2.000 perak.
Kenapa kok bisa? Ongkos bikin sekedar bola kecil yang ada di ujung bolpen itu bisa mahal. Untuk invest butuh nyuap. Mau beli lahan supaya kemudian bikin pabrik butuh nyuap. Bahkan supaya produknya punya izin edar harus nyuap. Dibebankan kemana? Ongkos produksi. Barang-barang jadi mahal. Ini satu contoh saja bolpen, belum nanti produk yang lain. Efeknya lagi apa? Berarti nanti hasil produksi kita itu akan kalah bersaing dengan negara lain. Coba tuh, garmen kita ancur-ancuran tuh garmen. Kenapa? Coba bayangkan, daster kalau yang beredar dari Tiongkok serba 35.000. Saya tanya, naik ngedole neng kene wae serba 35.000, ongkos produksinya di sana berapa? Online itu 8.000 perak, Pak. Itu sudah bisa jadi daster, gitu kan? Berarti kan efisien banget tuh ekonominya. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin seperti itu? Ya tadi, karena ternyata untuk invest butuh nyuap, untuk bikin tempat pabrik itu butuh nyuap, bahkan mungkin untuk aturan ini, aturan itu, dan seterusnya. Harga produksi jadi sedemikian tinggi, hasil produksi kita kalah bersaing. Termasuk, kalau suap menyuap merajalela, fasilitas umum itu akan cepat rusak. Nyambung? Aspal lebih cepat ambrol gara-gara suap menyuap. Coba bayangkan, iya kan? Itu bisa-bisanya, ya iya. Pengusaha untuk dapat tender, dapat proyek, mungkin dia itu harus nyuap sana, nyuap sini, dan seterusnya. Dikemanakan tuh beban itu tadi, dibebankan kemana? Apakah mereka merogoh kocek dari kantong mereka sendiri? Enggak. Tentu mereka membebankan kepada anggarannya. Berarti gimana? Oh, beton yang mestinya K250 diturunin tuh jadi K175. Itu kan? Sudah. Jadi dicordalane 6 bulan gimana? Brodol. Jari aspal ditambal yang mestinya hot mix dengan kualitas sekian-sekian ya diturunkan. Kenapa harus nyuap? Sehingga kemudian terkena hujan baru beberapa hari saja kembali tuh jalan penuh lubang dan seterusnya. Suap menyuap seperti itu. Sistemik, kita katakan sistemik. Dampaknya itu sistemik. Belum lagi ini. Bisa jadi beredar makanan tidak layak, Pak, kalau kemudian suap menyuap belajar. Mungkin ada perusahaan food and beverage besar di Indonesia gitu kan, terus pokoknya seperti tekan produksi sekalipun harus dengan komposisi yang sebenarnya tidak sehat. Tapi supaya dapat izin edar gimana? Sudah nyuap saja supaya kemudian dapat izin edar. Akhirnya siapa yang jadi korban? Kita makan makanan yang tidak layak untuk dimakan, mengandung zat berbahaya. Termasuk mungkin obat-obatan tidak layak. Kemarin kan coba ada anak-anak yang kemudian mengalami gagal ginjal akut dan seterusnya. Diusut-usut ternyata itu gara-gara obat sirup gitu kan yang ternyata mengandung sesuatu yang bahaya. Bisa-bisanya sesuatu yang bahaya punya izin edar. Ini kan salah satu indikasi ada yang nggak beres. Dan tentunya nyawa jadi tidak dihargai kalau suap menyuap merajalela. Pernah kan ada pemimpin, anak pimpinan yang kemudian nabrak orang itu sampai tewas, 2 orang itu tewas. Ternyata cukup dengan apel tiap hari Senin saja dan seterusnya selesai urusannya. Nyawa kayaknya tidak dihargai. Ini dampak sistemik. Nah, ada lagi nih dampak di bidang hukum. Hilangnya rasa keadilan kalau suap menyuap merajalela. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi. Bahkan menjadi faktor suatu negara itu bisa jadi akan hancur, ya faktornya ini, Pak. Ketika rasa keadilan sudah tidak ada. Innama ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarukuhu. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian hanyalah, karena di sini ada kata innama, hanyalah apa? Annahum kanu idza saraqa fihimus syarif, ketika orang-orang mulia, pejabat-pejabat, bangsawan mereka melakukan tindak kejahatan, tarukuhu, mereka membiarkannya. Wa idza syaraka fihi mudhaif, tapi ketika yang melakukan tindak pencurian kejahatan itu adalah kalangan lemah, aqamu alaihil had, mereka kemudian menegakkan hukum. Kenapa? Enggak punya duit buatnya. Sementara para pembesar, para pejabat, para bangsawan, mereka memiliki dana untuk menyuap sehingga kemudian mereka tidak ditegakkan. Ini ternyata sebab suatu negara itu akan binasa, akan hancur. Kan dampaknya sistemik kalau suap menyuap merajalela. Sehingga kata beliau, dan ini tanda dekatnya kiamat. Nanti akan ada saatnya. Inna baina yadayhi sa'ah, sesungguhnya menjelang terjadinya hari kiamat, wa syahadat azur wa kitmana syahadatil haq, akan merajalela kesaksian palsu dan disembunyikannya kesaksian yang benar. Coba, suap menyuap bisa seperti itu. Sehingga nanti peradilan itu hanya seperti sinetron. Semuanya sudah diedit, sudah di skenario sedemikian rupa, barang bukti bisa direkayasa, saksi-saksi itu bisa kemudian dipalsukan dan sebagainya.
Dan yang paling ngeri, dampak politisnya. Kenapa sih suap menyuap kok kemudian dilarang? Dampak politisnya. Bisa berkuasa orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas. Jane bodoh, jane urung dewasa, jane urung iso mikir, jane urung duwe kecerdasan, ning duwe duit. Tapi duwe duit, Pak. Gitu kan? Dan ini sebab kehancuran. Kata Nabi kan gitu. Ja'a Arabiyun faqal, datanglah seorang Arab Badui kemudian nanya kepada Nabi, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu sih kehancuran itu akan terjadi?" Dijawab, "Fa idza du'iyatil amanatu fantadiri sa'ah." Jika amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Kalau ini terjadi dalam suatu lembaga itu akan hancur. Kalau ini terjadi kepada suatu organisasi ini akan hancur ketika amanah sudah disia-siakan. Kalau ini terjadi kepada suatu negara kok kemudian menyia-nyiakan amanah, negara ini akan hancur. Apa yang dimaksud dengan duyiatul amanah, disia-siakannya amanah? Yaitu idza wusidal amru ila khairi ahli. Ketika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, yang tidak punya kapabilitas, yang tidak punya kemampuan. Menjabat kepala dinas wong bodoh. Kenapa? Karena dia bisa nyuap sehingga bisa duduk. Ternyata yang jadi bupati nggak punya kapabilitas. Kenapa kok bisa wong bodoh, wong orang punya kapabilitas kok kemudian bisa jadi bupati? Karena dia punya duit sehingga tadi bisa bagi-bagi. Ini negara lagi. Negara lah. Ngapung orang ngerti apa-apa kok kemudian isu jadi pemimpin itu kenapa? Duit kok, duit dan seterusnya. Dan sopo sih nanti akan dirugikan siapa? Kita, gitu kan secara politis. Yang kemarin kita itu bahas salah satu hukuman Allah yang Allah timpakan kepada suatu negeri itu apa? Dikuasakan kepada pemimpin-pemimpin yang buruk. Bani Israel kan gitu kan? Ketika mereka melakukan kerusakan di muka bumi, wa ta'tuna uluwan kabiro, hukumannya apa? Wa arsalna alaihim ibadalana uli baksin syadidin. Kami kirimkan kepada mereka itu hamba kami yang memiliki kekuatan besar. Untuk apa? Menindas. Untuk apa? Menjajah. Nah, ingin nih, pemimpin kita justru malah menjadi penindas bagi kita sendiri. Gitu kan? Justru malah mensalimi rakyat sendiri. Bahkan kalau suap menyuap merajalela, bukan tidak mungkin. Orang jahat jadi penguasa. Kalau tadi sekedar tidak punya kapabilitas, tapi bukan tidak mungkin. Orang jahat bisa jadi penguasa. Dan Nabi sudah mengabarkan tentang kemungkinan seperti itu. Inna amama dajjal di sini nakhoda'ah. Sesungguhnya menjelang kemunculan dajjal itu akan ada tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yukadibu fiha shadiq. Di zaman itu saking dahsyatnya tipu daya, orang yang jujur malah didustakan. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Di zaman itu saking dahsyatnya orang yang pendusta malah dibenarkan. Wa yukhawanu fihal amin. Saking dahsyatnya zaman itu sampai orang yang terpercaya justru malah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yu'tamanu fihal khain. Saking dahsyatnya zaman itu justru pengkhianat itu dianggap sebagai orang yang terpercaya. Kalau ini terjadi, kata Nabi, fayatakalamu fiha ruwaibidah. Yang angkat bicara, yang jadi pemimpin, yang jadi penguasa, ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa marwaibidah, ruwaibidah itu apa sih ya Rasulullah? Dia menjawab ini, al-fawasiku yatakalamu bi'amril amr. Orang fasik, orang jahat, orang yang tidak tahu halal haram, orang yang tidak tahu ma'ruf munkar, justru malah diserahi untuk mengurusi orang banyak. Justru malah dijadikan sebagai penguasa atau pemimpin. Riswah bahayanya gitu, Pak. Orang jahat itu bisa berkuasa kalau dia punya duit. Dari sini kaum muslimin dan saudara sudah dekat nih tanggal 14 Februari. Sudah dapat hadiah? Sudah dapat hadiah? Sing menang wae kayaknya wis wae. Coba direnungi lagi dampak buruknya kayak gitu. Anda bisa tolak. Sudah nggak usah dikasih. Pokoknya jenengan iku wong apik. Lah, bayar we tak lakoni kok supaya bisa milih jenengan apa meneh kok dadakan dibayar gitu kan. Wis ora perlu gitu. Mestinya seorang muslim kayak gitu, Pak, gitu. Bahkan mungkin memperjuangkan wah iki sosok pemimpin yang kayaknya ini bagus, wah aku tak mau berkorban itu kan supaya kemudian dia itu bisa jadi. Mestinya gitu, Pak. Bukan kemudian mungkin aku oleh opo supaya saya itu mau memilih sangga. Mestinya tidak demikian. Nah, dari situ kamu muslimin silahkan istikharah. Kalau mungkin jaringan gamang, ragu dan seterusnya, oke, lepaskan dulu kacamata. Mau milih siapa, lepaskan kacamata. Itu kenapa emang?
Kacamata itu mempengaruhi Pak. Nek kacamata yang jenengan hijau, kabeh ketok hijau. Nek kacamata yang jenengan kuning itu ya kabeh ketone kuning gitu. Maksudnya gimana? Hubbu kasai yukni wa yusik. Kecintaanmu kepada sesuatu itu bisa membuat kamu itu jadi buta dan juga buta. Maksudnya gimana? Wong nek wis bacot seneng karo seseorang, mbok wonge jane weleke pol. Gimana Pak? Yo tetap senang gitu kan, seperti itu. Mbok megal tok sampai banget gitu kan, seperti itu gitu kan. Wong nek wis jatuh cinta kan, seperti itu. Ini yo kosong wangsule Pak. Wong nek wis bacot benci gitu kan, pembuat bacot benci itu, apapun kebaikan yang dilakukan kesannya gimana? Ya jelek jelek aja gitu, walau kalau pinter romong gitu kan, dan seterusnya. Kenapa hujannya lu baca benci? Oke, lepaskan dulu kacamatanya, jenengan kemudian netralkan, kemudian beristihara, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku siapa yang layak jadi pemimpin negeri ini, sehingga bisa memberikan keadilan, sehingga memberikan keberkahan, sehingga menjadi negeri kita menjadi negeri yang Allah ridhoi. Ya Allah, berilah petunjuk dan seterusnya. Nah, silahkan nanti harus itu jenengan pilihlah pilihan yang terbaik. Itu demikian kaum muslimin yang Allah, semoga menjadi bahan kewaspadaan. Tidak semua hadiah ternyata berkah. Ada hadiah yang justru bisa menjadi musibah. Maka kan kumi pampunan batur kapur boten tanan pengerti yang sebenarnya tidak ada salahnya dari diri kami pribadi maupun kita buka dengan doa kepada Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.